Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang lagi di Ruang Developer. Jadi, di video-video sebelumnya kan kita udah coba bikin model machine learning untuk sentimen analisis dataset Twitter. Terus juga udah coba terapin pre-processing datasetnya untuk ngebersihin si datanya itu sebelum masuk ke model. Nah, jadi di video ini rencananya saya yang pertama ini pengen coba bikin terkait sama tokenizing ini, tokenizer. Kayak yang udah kita tahu-tahu di video sebelumnya itu, hmm, tokenizer ini perannya apa? Perannya itu kan ngerubah dari teks jadi token-token atau angka-angka atau ibaratnya istilahnya sequence lah ya ini. Jadi kita ngerubah dari teks jadi sequence atau angka-angka gitu. Nah, sequence inilah yang bisa diproses ke model kita, entah itu untuk model kita latihan atau model kita ngeprediksi eh, datanya gitu. Sedangkan anggaplah kita pengen coba bikin project yang terpisah nih dari notebook ini. Project bikin backend API untuk ngedeteksi sentimen analisis. Jadi dari API itu nerima request body tag, request bodinya teks gitu ya. Teks yang mau diproses nih. Nah, itu kan kalau kita mau prediksi pakai model kan kita perlu ngubah teksnya jadi sequence ya. Nah, itu gimana caranya? Apakah iya kita perlu nge-copy semua codingan dari atas sampai tokenizer ini gitu ya untuk ngerubah dia dari teks jadi sequence. Belum lagi kalau misalnya pun kita nge-copy semua codingan ini dari atas sampai tokenizing ini di project backend, misal di notebook ini si play indeksnya 4 gitu ya. Mungkin bisa jadi aja uh, di apa namanya di backend API kita si play ini indeksnya lain gitu. Beda indeks. Atau ya masa iya di backend API kita nggak proses dataset lagi gitu kan ya. Si API ini kan tujuannya project backend API ini tujuannya cuman untuk ngeprediksi aja gitu. Teks yang masuk ini sentimen atau enggak. Jangan ditambahin beban-beban kumpulin dataset lagi terus ya sampai tokenizerin lah. Ini PR banget lah kalau kita taruh di backend API gitu ya. Ini cukup di Jupyter Notebook kita aja lah atau di Colab gitu ya. Nah, ini solusinya apa? Solusinya adalah si tokenizer ini bisa kita ekspor teman-teman. Kita ekspor jadi file. Jadi mungkin kita sambil uh, ngerjain di project notebook ini untuk ngelatih model machine learningnya. Terus pas di sini, pas di tokenizer ini kita coba ekspor dia jadi file teman-teman. Kita simpen si tokenizernya ini jadi file. Dimana nanti pas di backend API begitu kita perlu ngetokenize si teksnya itu, kita tinggal ngeload file yang diekspor dari sini gitu. Kita pakai ulang gitu. Jadi nggak perlu lagi kita setup tokenizer ibaratnya gitulah. Nah, itu yang pertama saya mau bikin di project ini. Yang kedua, ya modal inilah. Gimana caranya si backend API kita itu bisa akses model kalau misalkan modelnya cuma di Jupyter Notebook gitu ya. Masa iya sama kayak tadi tuh codingannya di copy dari atas sampai si model gitu ya ke backend API. Itu kan PR banget ya, padahal tujuannya backend API cuman ngeprediksi doang. Ya udah, jangan dibebanin sama proses-proses lain, itu tidak baik teman-teman. Jadi solusinya gimana? Sama. Si model ini juga nanti bakal kita ekspor jadi file. Nanti di backend API itu tinggal begitu mau prediksi tinggal panggil aja filenya terus kita tinggal predik gitu. Tapi di sini uh, saya cobanya di notebook ini juga sih. Tapi terbayangin aja itu terjadi di project lain gitu. Nah, sama yang ketiga kita kan ini udah bikin modelnya ya. Masa iya nggak kita coba gitu kan ya. Kita cobalah nanti kita masukin teks terus gimana caranya kita dari teks yang kita masukin itu keluar hasilnya gitu. Biar uh, lihat hasil si model inilah gitu lah. Jangan cuma ngelatih doang gitu, kita tes juga. Oke ya. Jadi kita mulai sekarang di sini kita udah ada datasetnya ya.
zipnya udah ada, terus udah ke ekstrak juga nih jadi CSV-nya. Jadi ini mungkin saya skip, terus ini library penting. Ini nggak usah kita ekstrak lagi karena udah ada. Ini functionnya kita ini, terus uh, stopwatch sama untuk tools preprocessing kita run lagi, function preprocessing kita run lagi. Nah ini juga kita coba preprocessing lagi nih datasetnya untuk training. Tapi mungkin agak lama ya, ini saya pause dulu. Ntar saya resum kalau udah selesai prosesnya. Oke, ini udah selesai. Kita nge-preprocessingnya bisa lihat sendiri sini. Waktunya hampir 2,5 menit karena memang ini lumayan banyak ya prosesnya ya. Oke, ini udah selesai kita preprocessing. Ini nggak perlu nih, kita buang aja ya. Terus ini juga kita buang aja. Nah ini di tokenizing ini teman-teman. Jadi ini kan kita udah ngeset tokenizernya ya, vocab size-nya nih kita bikin 1000 aja lah ya. 1000. Nah terus ini udah oke. Max length-nya 75 aja lah, jangan 100 kebanyakan. Ini udah kita setup, ini kita hapus aja atau pakai aja deh. Nah ini udah kita setup tokenizernya. Nah ini saya tambah nih ini hapus aja nih. Nah oke. Nah ini tokenizer udah kita setup di sini. Setelah kita setup tokenizernya, kita export di function ini. Jadi with open nama file tokenizernya yang mau kita buat, bisa mungkin my tokenizer. Nah ini extensionnya apa? Oh iya, ini untuk export. Jadi itu kita perlu import pickle teman-teman, library-nya. Nah jadi nanti juga si tokenizer ini extensionnya pickle. Nah jadi my tokenizer.pickle, extensionnya pickle, oke. Nah terus di sini aksesnya kita perlu WB. Apa itu? W-nya write, B ini untuk binary mode ya gitu ya. Ini S file .2, terus di sini pickle dump, terus dump-nya pakai P, dump, terus variable tokenizer yang udah kita set tadi apa? Tokenizer. Kita mau ekspor kemana? Ke file, ya kan? File ini kan lagi ngewakilin ini nih. Kan kalau kita bikin with open bla 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 ini kan semacam kita buka file ini terus kita kenalin as a file, variable file. Nah ini kita export ke file inilah. Nah, ini protokol. Ini ikutin aja dulu ya teman-teman ya. Pickle titik highest protokol. Shift enter. Oke, ini udah kita ini. Sekarang saatnya kita coba lihat dulu sambil ini. Nah ini belum ada ya, my tokenizer.pickle. Nah ini coba kita jalanin fungsinya tokenizing ya. Shift enter. Nah ini udah keluar. Harusnya muncul my tokenizer pickle. Nah ini udah kita ekspor nih. Udah beres kita ekspor. Ini kita buang aja. Kita udah tahu ya ini ya. Kita buang. Ini juga kita buang. Nah selanjutnya ini. Sebentar. Ini. Terus di sini input shape-nya kemarin saya bikin 100, kayaknya kebanyakan ya. Ini kan udah kita bikin jadi 75 nih max length-nya di sini ya. Tar 75. Ya kan 75. Nah ini kita input shape-nya juga 75 itu. Mungkin ini layernya saya bikin 50 kali ya. Boleh 50. Shift enter. Terus epochnya mungkin saya bikin 10 lah. Shift enter. Kita latih modelnya. Ini mungkin saya pause karena lumayan lama kali ya. Oke, ini udah selesai kita ngelatihnya. Ini jadinya saya sebenarnya ini jadinya 20 epoch sih, karena tadi 10 terus saya lihat akurasinya 40%-an, jadi saya running lagi, jadi saya running 2 kali nih, jadi 20 epoch lah. Tapi masih jelek teman-teman.
akurasinya. Jadi ya karena memang kita baru pakainya layers dance biasa sih. Nah, untuk si natural language processing ini biasanya pakai layer-layer recurrent neural network lagi, beda beda layer lagi. Kalau misal di image processing ya yang kayak kemarin tuh image classification kita pakai CNN kan ya, convolutional neural network. Nah, di sini di natural language processing biasanya kita bisa pakai namanya LSTM atau long short term memory. Nah, itu layer LSTM atau CNN juga kayaknya bisa, uh, atau RNN lah gitu. Nah, ini mungkin kita bahas di video terpisah ya. Mungkin untuk si layer RNN itu ya. Di sini kita pakai yang biasa aja dulu. Mungkin kalian kalau mau coba-coba itu PR kalian ya. Mungkin kalian bisa nambahin layer lagi di sini. Layer hidden layernya sini. Tuh, input shape-nya hilang gitu. Nah, terus ininya pokoknya PR kalian lah eksperimen di tuning si model ini dengan dance layer biasa. Gimana caranya biar akurasinya bagus. Ini saya cuma dapat di 40% gitu. Ya nggak apa-apa karena tujuannya memang cuma untuk simulasi ya. Ini udah, sekarang saatnya kita ekspor si model ya. Jadi kita ekspor caranya itu variabel modelnya tadi, model titik save, buka kurung tutup kurung. Nah, ini nama filenya langsung apa, my model, misalkan my model H5 gitu ya. Shift enter, harusnya muncul ke project ini tuh ya. Nih my model H5 my tokenizer.pickle udah ada gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan di project baru nih. Saya download dulu deh. Ya, jadi ini my model sama my tokenizer-nya udah saya download. Sekarang coba kita bikin project baru lah. Ya, ini ceritanya project barunya ya. Anggaplah ini project terpisah sama notebook yang tadi untuk bikin model. Nah, jadi kita coba upload si file my tokenizer sama my model tadi yang udah kita download. My tokenizer sudah masuk. Sekarang my model. Oke, ini udah masuk ya, my tokenizer sama my model ya. Sekarang ini kita perlu import TensorFlow. Ini tetap perlu ya. STF terus from TensorFlow keras preprocessing keras models aja. Keras models import load model. Nah, ini untuk load modelnya ya. Ini import pickle di enter. Oke, sekarang kita load tokenizernya. Kita with open ini nama file tadi my tokenizer .pickle. Aksesnya ntar kita perlu R sama B. Read B-nya binary mode ya kan, S file. Terus tinggal di sini tokenizer sama dengan pickle load filenya. Sorry, ini pickle. Oke, shift enter. Nah, ini misalkan kalian mau coba cek ya si tokenizer ini. Ini cuma kita ngeload doang, kita coba cek word indexnya. Titik word index. Shift enter. Nah, ini udah ada ya word indexnya. Tuh. Sudah masuk word indexnya. Ya, jadi ini tinggal kita load terus kita pakai lah si tokenizer ini gitu ya. Sekarang saatnya kita load modelnya. Model sama dengan pakai function ini load model. Nama filenya my model
H5 kalau nggak salah gini nama. Oke, nggak ada masalah. Tuh ya, sama nama filenya. Lalu kita coba misalkan teks dengan input. Masukkan teks yang mau dipredik. Ya, misalkan shift enter. Ya nih masukin. Misal ini kan dalam bahasa Inggris ya. I hate this movie very much. It's I am very disappointed. Misalkan gitu ya. Enter. Kayaknya kalau pre-processing ini tetap perlu ya. Pre-processing tetap perlu teman-teman. Pre-processing ini tetap perlu. Mungkin kita perlu NLTK sama RE ini kita import juga. Karena ya pre-processing itu tetap perlu. Terus function ini juga kita copy. Inilah nggak apa-apa sih copy. Yang penting yang kayak nge-extract terus ngubah one hot encoding itu gak masuk ke itu ya. Sama yang collect dataset ini nih. Dataset yang banyak ini kan ini buat pre-processing dataset trainingnya aja bisa 2 menit tadi. Itu lama banget gitu. Kalau untuk kita copy ke backend API itu bukan ide bagus. Tapi kalau pre-processing ini karena ya ini kita perlu. Jadi setiap teks itu kita pre-processing dulu sebelum masuk ke model gitu. Nah mungkin saya taruh sini aja deh. Atasnya kayaknya perlu di ini. NLTK. Shift enter. Copy terus kita di sini. Oke. Shift enter. Oke. Sekarang saatnya kita tinggal panggil preprocessing ini. Variabelnya mungkin saya bikin preprocess text. Preprocess text ini sama dengan preprocessing text. Oke, coba nih kita print text, print preprocess text. Ya ini udah di preprocessing ya. Yang sebelumnya dari I hate this movie very much, I'm very disappointed. Ini I-nya hilang, terus movie-nya jadi movie gini karena E-nya mungkin kena stem tadi preprocessing. Terus much sama disappointed-nya jadi disappoint. Nah, selanjutnya setelah kita udah dapat teks yang udah kena pre-processing ini, kita ubah sih teks yang di processing ini jadi sequence. Jadi sequence sama dengan kita panggil tadi tokenizer-nya itu variabelnya apa ya? Tokenizer text s to sequences. Nah ini dia itu nerima array dari teks teman-teman. Jadi misal kita punya 2 kalimat gitu ya. Nah ini kita masukin kalimat 1, kalimat 2 gini. Tapi perlu diingat dia bentuknya ini ya, parameternya array. Oke. Nah ini array karena kita cuman punya ini doang tadi yang mau kita coba itu preprocess text doang. Jadi cukup preprocess text. Shift enter. Coba kita print sequence. Nah ini cuman 4 ya. Sedangkan kita perlu tadi model kita perlu 75 kan ya. Model kita perlu 75 max length-nya tadi kan. Mana tadi? Nah ini max length-nya itu kita perlu 75. Nah ini kita tinggal panggilin aja nih path sequences. Kita perlu import juga sih si path sequences-nya ini. Import. Shift enter.
Terus hmm, variable padded sequence adalah pad sequences dari apa ya? Saya agak lupa nih sintaksnya. Copy aja ya, biar tidak salah. Pad sequence. Nih, saya copy aja yang di sini biar persis sesuai yang kita latih ke model. Nah, ini ya. Ini nggak pakai S sini. Pad sequence. Oke. Coba sekarang print padded sequences. Shift enter. Not defined. Oh, ini typo. Ini A. Shift enter. Oke, ini udah kena ini ya. Kena padding di pre, berarti paddingnya 0 sebelum itu ya. Aslinya kan ini tadi 130, 565, 651, 130, 565, 651. Nah, depannya ditaruhin 0 biar lengthnya jadi 75 gitu. Selanjutnya, saatnya kita coba predict. Pakai model tadi, model titik predict apa nih, padded sequences. Shift enter. Nah, ini di hasilnya teman-teman, hasil prediksinya. Ini berdasarkan sama yang pas kita latih sih. Jadi pas kita one hot encoding itu kan positif ini ada di indeks 0, terus negatif ada di indeks 1 atau di tengahnya. Terus yang di pojok ini atau indeks 2 ini untuk netral atau gak relevan sama konteks gitu. Nah, kita balik lagi ke hasil tadi. Nah, ini kan paling kiri ini tadi positif. Berarti dia ngedeteksi positif itu sebesar 30% doang. Sedangkan negatif ini cuma 29%-an gitu ya. Nah, ini ngedeteksi netral paling gede nih 39%. Berarti intinya adalah model machine learning kita masih ngedeteksi kalimat tadi itu sebagai netral. Padahal harusnya ekspektasi kita itu yang kedeteksi dia negatif lah ya harusnya. Karena dia sentimen banget tuh, udah ada headnya terus ada disappointnya gitu. Nah, inilah memang kebetulan kita bikin modelnya objektifnya bukan buat akurasi tinggi sih. Untuk akurasi tinggi mungkin bakal kita buat di video lain. Kita coba pakai layer-layer yang tadi saya sebutin kayak LSTM gitu-gitu ya untuk natural language processing ini. Jadi objektif utama kita di video-video awal natural language processing ini cuman gimana caranya kita ngeproses teks, terus nge-export tokenizernya, pre-processing, terus nge-export modelnya, terus nyobain gimana cara ngebaca hasil prediksi modelnya kayak gini. Jadi mungkin untuk video kali ini segitu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain aja di kolom komentar. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa di subscribe, di like juga, dan di share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.